Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Portal Politik. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus dugaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Sebelumnya mari kita bahas awal mula adanya kasus ini. Dilansir dari Law Justice, Roy Suryo menuturkan awal mula pelaporan tersebut ketika Jokowi tengah bercanda dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam suatu acara pada tahun 2013 silam. Adapun candaan Jokowi tersebut tentang dirinya yang bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan indeks prestasi kumulatif IPK di bawah 2,0. Roy menganggap candaan Jokowi itu perlu diselidiki karena dirasa janggal mahasiswa dengan IPK di bawah 2,0 bisa lulus dari UGM. Setelah pernyataan tersebut, Roy mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut. Bahkan hal tersebut sampai berujung gugatan hukum oleh seorang bernama Bambang Trimulyono dan Sugi Nurharja pada tahun 2022 dan 2023. Namun mereka justru berujung dibui dengan anggapan melakukan ujaran kebencian. Puncaknya adalah ketika ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi. Kini, kasus laporan dugaan ijazah palsu Joko Widodo resmi ditutup oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Keputusan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Harjopuro, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis 22 Mei 2025. Ijazah Jokowi dipastikan asli setelah melakukan uji laboratorium forensik oleh Bareskrim Polri. Mari kita simak video berikut ini. Sama kita ada Bapak Kapus Lapfor Polri. Di sini ada Brigadir Jenderal Polisi Sujarwoko, dan yang saya hormati juga di sini hadir ada Kasubdit Pak Wadir, dan seluruh rekan-rekan penyidik. Rekan-rekan, hari ini perlu kami sampaikan, tadi beberapa sejak pagi teman-teman media banyak menanyakan terkait dengan perkembangan adanya khusus pengaduan yang tentu ini menjadi perhatian publik, namun lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirtipidum kepada beliau, Brigadir Jenderal Polisi Juhandani. Kami persilakan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan press conference hari ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih yang kami hormati Karopenmas, yang kami hormati Kapus Lapor, para penyidik, rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Pada siang hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum akan menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan tentang pengaduan adanya temuan publik di mana dinyatakan cacat hukum ijazah S1 Presiden ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Hadirin sekalian, rekan-rekan media yang berbahagia, bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum telah menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari TPUA, di mana ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI sebagai perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang adanya dugaan tindak pidana terkait ijazah Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pasal yang diadukan adalah pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik profesi, dan vokasi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang dilaporkan oleh pihak Pendumas. Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan, penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum sudah memeriksa 39 orang, di mana terdiri dari 4 orang pendumas, 4 orang pendumas, hanya dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sujana diundang 2 kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan, sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh tim yang ditunjuk oleh beliau, di mana dari hasil penyelidikan juga disampaikan oleh Pendumas bahwa TPUA ini tidak terdaftar di AHU. Jadi sementara posisi dari TPUA belum terdaftar di AHU. Kemudian di samping 4 orang pendumas, kita memeriksa 10 orang dari lingkungan Universitas Gadjah Mada, kemudian 8 orang alumni Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988, 1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang, 3 orang lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta, 6 orang rekan SMA 6 Surakarta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, 6 orang pihak eksternal, dan 1 orang teradu yaitu Bapak Joko Widodo. Adapun dari proses penyelidikan ini, kami melakukan penyelidikan di 13 lokasi atau tempat, di mana terdiri dari 1 Rektorat Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian di Semarang via daring, di mana salah satu senior dari Pak Jokowi berada di Semarang, kemudian Jogja Library Center, 7 Percetaan Perdana, 8 SMA Negeri 6 Surakarta, 9 11 Kementerian Dikti Saintek, 12 Kementerian Dikdasmen, 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian di samping itu, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap barang dan mendapatkan dokumen meliputi 1, 7 dokumen dari SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu terdiri dari fotokopi STTB atas nama Joko Widodo, 6 fotokopi STTB pembanding milik ex-rekan seangkatan Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat persekolahan di SMA Negeri 6 Surakarta, kartu induk murid SMA tahun 1977, daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta, SK Mendikbud tentang pembentukan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan tanggal 26 November 1975, /P79 tentang usulan perubahan SMPP menjadi SMA Negeri, kemudian SK Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353-0-1985 tentang perubahan SMPP menjadi SMA. Kemudian kita juga mendapatkan 51 dokumen dari pihak Fakultas Kehutanan UGM, yaitu 1 fotokopi bendel arsip atas nama Joko Widodo terdiri dari 34 lembar dokumen. Kemudian 5 bendel dokumen pembanding dari ex mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian 17 soft file scan skripsi tahun 1990 sampai dengan 1995. Kemudian 22 foto lembar pengesahan skripsi tahun 1979 sampai dengan 1988. 1 buah fotokopi buku panduan akhir program sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1990. 1 buah fotokopi buku daftar alumni. 3 buah buku panduan akademik program sarjana dan diploma tahun 2007. 1 bendel SK milik Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian kita dapatkan juga 2 bundel dokumen dari KPU DKI Jakarta, yaitu 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012. 1 bendel. Nah teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.